kalian masuk ke dalam masjid, jangan duduk dulu, jangan langsung duduk. Kalau Rasulullah salatlah di masjid. Salat sunnah dulu. Dan para ulama, salat sunnah ini dinamakan salat tahiyatul masjid. Jangan duduk dulu, hormati masjid dengan salat. Nah, dinamakan salat sunat namanya salat tahiyatul masjid. Seperti sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Idza dakhala ahadukumul masjida fala yajlisa hatta yusalli rak'atain." Siapa saja yang masuk di antara kalian ke dalam masjid, fala yajlis, maka jangan duduk dulu. Jangan langsung duduk. Hatta yusalli rak'atain, tapi kamu sekalian salatlah sunnah 2 rakaat. Rasulullah sudah menjelaskan tentang salat apapun, tapi salat sunnah 2 rakaat. Para ulama menyebutnya, menamakan salat tahiyatul masjid. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'il mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bitaqwallah, faqad faza al-muttaqun, kama qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim. ووصلنا بالحبيب الكريم ونحن على ذلك شاهدين وشاكرين والحمد لله رب العالمين. الحضرني وقولنا صالحة اسم محمد صلى الله عليه وسلم على أصحابه وأزواجه وذريته ولمده ولمن دخل في أجمعين كل شيء إلا الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ثم إلى رهي جميعا سلسلة طريق قادرية ونقص بنية محاصر إليه والجميع طرق وصل وتواصل وطني ونقصد عليهم. شيخ محيد شعب القادر جيلاني قدس الله بس إن سيد مسلم جولي دي الجوكر شحن هرد بس إن سيد نهكذا الشيخ أضرار الشيخ مقرن شيخ الله مبارك بن محمد. أضرار الشيخ مقرن شيخ صاحب باب تاج العارفين. أضرار الشيخ مقرن شيخ محمد عبد الله القادري السبني التقي المقمر المنقب السمداني المهدي الجليل رضي الله عنه قدس الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ثم ضرب الشيخ المكرم إلى رأسنا ثم ضرب الشيخنا عبد الله بن محمد بن الصراط عبد الله بن السعيدي عبد الرحمن حميد والله المسلمين. ثم يرضي آبائنا وأمهاتنا ورجال المسلمين والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل محمد. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربي زدني علما وارزقني فهما. ربي اشرح صدري ويسر أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. وحسبنا الله ونعم الوكيل.
ni'mal maula wa ni'man nasir, wa la hawla wa la quwwata illa billahil azim. Ilahi anta usuli Allah wa rabbi a'tini muhammadan wa Alhamdulillahirrahmanirrahim. Marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan membaca Alhamdulillahirabbil alamin. Selanjutnya kita berselawat pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, membaca Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajma'in. Alhamdulillah, hari ini sudah memasuki tanggal 13 Ramadan 1442 Hijriah, bertepatan dengan tanggal 25 April 2021. Kita masih diberikan kepada Allah Subhanahu wa taala untuk hadir di Masjid Al-Istiqomah ini, melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala, salat berjamaah subuh dengan zikir, dan kita sekarang latihan lagi duduk sampai dengan waktu isyraq, waktu matahari terbit, untuk membacakan sabda-sabda kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah disabdakan beliau 1442 tahun yang lalu atau 15 abad yang lalu. Beliau telah berkata kepada para sahabat-sahabatnya, dan hari ini kita akan dengarkan lagi sabda-sabda kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan ketika dibacakan sabda Rasulullah SAW, kita bergetar hati kita, ingat sama Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita senantiasa diberikan hidayah dan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan menjelaskan keutamaan tentang masjid. Alhamdulillah. Masjid kata Allah Subhanahu wa taala adalah yaitu fi buyuti ajinallah, yaitu tempat rumah Allah Subhanahu wa taala di muka bumi. Rasulullah SAW, tempat yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah masjid. Disabdakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, syarrul liqa'i aswaquha wa khairul biqa'i masajidah. Sejelek-jeleknya tempat adalah pasar, tapi sebaik-baiknya tempat adalah masjid. Masjid adalah tempat kita beribadah Allah Subhanahu wa taala. Karena itu Rasulullah SAW akan menjelaskan, memberikan informasi kepada kita tentang keutamaan, kemuliaan tentang masjid. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman dalam Al-Qur'an bahwa siapa saja yang mengagungkan syiar Allah Subhanahu wa taala khususnya di masjid, maka dia sesungguhnya bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dalam hatinya. Seperti firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa man tu'azzimu sya'airillah fa innaha min taqwal qulub." Barang siapa yang mengagungkan syiar-syiar Allah Subhanahu wa taala, yaitu salah satunya masjid, fa innaha min taqwal qulub, maka sesungguhnya dia telah ada takwa dalam hatinya. Takwa yaitu menjalankan seluruh perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi seluruh larangan Allah Subhanahu wa taala telah terpatri di qalbnya. Karena kenapa? Selalu mengagungkan syiar-syiar Allah Subhanahu wa taala, yaitu masjid. Alhamdulillah sekarang kita masih tetap mensiarkan rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala. Sekarang hari ini juga alhamdulillah kita diberikan kekuatan Allah Subhanahu wa taala, dan izin Allah kita selalu memakmurkan masjid. Mudah-mudahan kita senantiasa Allah berikan kepada kita kekuatan, keimanan, dan kesabaran untuk terus memakmurkan masjid-masjid khususnya Masjid Al-Istiqomah. Mudah-mudahan masjid kita mendapat rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman juga, siapa saja yang mengagungkan yang terbaik dari sisi Allah,
maka dia akan lebih baik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Seperti Allah telah jelaskan dalam Al-Qur'an, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa man yu'azzimu hurumatillah fahuwa khairul lahu inda rabbih. Siapa saja yang menggabungkan terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala yaitu masjid, siapa yang melakukan kita masjid, bahwa khairul lahu inda rabbih, maka dia lebih baik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil. Kita ingin terus masjid ini Masjid Istiqomah, walaupun yang memberikan informasinya masih di taraf belajar, belum bisa apa-apa, belum bisa seperti kayak orang lain, menjelaskannya juga masih terbata-bata, masih tereja-eja. Dari Senin, dari Jumat, Sabtu, Alhamdulillah, Ahad ini juga kita mudah-mudahan itu, walaupun yang memberikan ini bukan menggurui, tapi share, berbagi ilmu. Jadi kalau informasi yang disampaikan saya bukan menggurui, tapi share, berbagi ilmu. Alhamdulillah. Jadi itu kalau siapa saja yang mengagungkan masjid, Allah akan agungkan juga, karena itu lebih baik dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda tentang keutamaan masjid ini. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, masjid ini adalah rumah setiap orang mukmin. Al-masjidu baitu kulli mukmin. Masjid adalah rumahnya orang-orang mukmin, setiap mukmin, setiap orang yang telah beriman, bertakwa dan naik derajatnya mukmin. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita terus menginformasikan supaya masjid ini tetap istiqomah, bertasbih, mengagungkan Allah Subhanahu wa taala di pagi hari dan di sore hari. Sebab Allah Subhanahu wa taala, yusabbihu lahu fiha bil ghadab wal asal. Bertasbihlah kalian semua di dalam masjid di waktu pagi dan di waktu sore. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita ada kewajiban Allah Subhanahu wa taala mengagungkan masjid dan terus bertasbih. Bertasbih itu bisa yang intinya mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, siapa saja kalian yang melihat orang selalu pergi ke masjid, tiap hari ke masjid, saksikan, kata Rasulullah, dia telah beriman pada Allah dan Rasul. Sabda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Idza ra'aitumur rajula mulazimal masjidi fa ashhidu lahu bil iman." Apabila kalian melihat seseorang laki-laki atau perempuan, rajul mulazimal masjid, dengan terus terbiasa pulang pergi ke masjid dalam hidupnya, fa ashhidu, maka saksikan oleh kalian semua bahwa dia telah bil iman, telah beriman pada Allah Subhanahu wa taala. Ada terusan ayatnya, ayat sabdanya, wal bil yaumil akhir, yaitu beriman pada Allah, billahi wal yaumil akhir, yaitu beriman pada Allah dan beriman kepada hari kiamat. Terus hatinya nyambung sama masjid, supaya ingin tetap beribadah terus kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah. Tapi diingatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalau kalian masuk ke dalam masjid, jangan duduk dulu, jangan langsung duduk. Rasulullah salatlah di masjid, salat sunnah dulu. Dan para ulama, salat sunnah ini dinamakan salat tahiyatul masjid. Jangan duduk dulu, hormati masjid dengan salat. Nah, dinamakan salat sunnah, namanya salat tahiyatul masjid. Seperti sabda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Iza dakhala ahadukum masjida fala yajlisa hatta yusalli rak'atain."
siapa saja yang masuk di antara kalian ke dalam masjid, fala yajlisu, yajlis, maka jangan duduk dulu. Jangan duduk. Hatta yusalli rakaatain, tapi kamu sekalian salatlah sunnah 2 rakaat. Rasulullah sudah menjelaskan tentang salat apapun, tapi salat sunnah 2 rakaat. Para ulama menyebutnya, menamakan salat tahiyatul masjid. Alhamdulillah. Dimanapun kita berada, ketika masuk masjid, jangan langsung duduk. Salat sunnah 2 rakaat. Alhamdulillah. Kemudian setelah masuk dalam masjid, jangan berkata-kata dulu tentang urusan dunia atau yang sia-sia atau urusan dosa. Jangan seperti itu, jangan berkata-kata dulu. Kalau kalian berkata-kata, nanti Allah akan, para malaikat khususnya akan melebur amalnya selama 40 hari, 40 hari. Sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Man takallama bi kalami dunya fil masjid." Siapa saja yang berkata di dalam masjid dengan perkataan obrolan tentang dunia, ahbatallahu amaluhu arba'ina sana, maka Allah akan menghapuskan amalnya selama 40 hari. Subhanallah. Maka pada saat masuk masjid, baca doa masuk masjid. Allahumma antas salam wa minkas salam wa alayka salam wa hayyina rabbana bis salam wa dakhilna bis salam tabaraka rabbana wa ta'ala ya jalal. Allahumma waftahli abwaaba rahmati. Allahumma waftahli abwaaba rahmati. Ya Allah, bukakanlah rahmat kepadaku ya Allah pada saat masuk masjid dengan mengucap assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi, setiap kita masuk mana saja, bacalah doanya. Dan mohon pada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita dalam masuk masjid, Allah memberikan rahmat kepada kita. Alhamdulillah. Itu yang diajarkan oleh Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, supaya hidup kita tenang, hidup kita nyaman dimanapun berada. Apalagi masuk masjid, jangan masuk masjid tidak boleh dengan kaki kiri, tapi masuklah masjid dengan kaki kanan dan baca doa yang tadi. Allahumma tahri abwaaba rahmati. Alhamdulillah. Amin. Dan jangan berkata setelah masuk masjid, jangan kata lagi Rasulullah, jangan kata-kata, karena nanti para malaikat membenci orang-orang yang pada saat sudah masuk masjid berbicara, ngobrol tentang yang sia-sia dan tentang dosa. Seperti sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, innal malaikata yataqarrahuna minal muqarrimina fil masajidi bi kalamil lagwi wal jawri. Sesungguhnya para malaikat yataqarrahuna, sangat membenci pada minal mutakallimin, pada orang-orang yang berkata fi masjid, di dalam masjid, bi kalamil lagwi wal jawri, dengan perkataan obrolan yang sia-sia dan obrolan yang mengandung dosa. Jadi para malaikat membenci. Tapi sebaliknya, kalau kita datang ke masjid, pertama kita harus menyalakan lampu. Karena lampu sudah ada listriknya. Siapa saja yang menyalakan lampu, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka malaikat akan henti-hentinya mohon ampun pada Allah Subhanahu wa taala sampai terus lampunya menyala terus dan sampai dimatikan lampunya dalam masjid. Seperti sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Man asraha sirajan fil masjid biqadri ma yaduru bil 'ain lam yazalil malaikatu
yastaghfiru lahu ma dama zalika saut fil masjid. Man asroha, siapa saja yang menyalakan sirojan, lampu, kalau dulu lampu pakai api, sekarang tinggal kita nyala ya. Siapa saja yang menyalakan lampu fil masjid, di dalam masjid, biqadri ma yaduru fil ain, kalau dulu pakai semprong sampai dengan matanya yang sampai terlihat situ aja, sepanjang itu aja dulu begitu ya. Jadi kalau menyalakan api terus menyalakan lampu hanya sebatas pandang mata saja, bukan seperti ini sekarang ya. Dulu ini ya, kalau dulu hanya sepandang seluas mata kita saja, tidak seluas ini, apalagi seluas begini. Kalau kita menyalakan 1, 2, 3, 4, 5 nyala, jadi sehingga lampunya semua dalam masjid, lam yazil malaika, maka para malaikat tak henti-hentinya yastaghfiru lahu, memohon ampun pada Allah Subhanahu wa taala bagi orang-orang yang menyalakan lampu, mazalikal saut, sampai lampunya terus menyala sampai waktu dimatikan kembali lampu tadi dalam masjid. Alhamdulillahirabbil alamin. Kemudian bagaimana kalau kita sudah lampu sudah nyala, kemudian kita gelap tikarnya satu persatu? Kalau sekarang lagi COVID, tidak ada tikar, bagaimana? Sama kata Rasulullah SAW juga bersabda, siapa saja yang menggelar tikar di masjid, para malaikat juga tidak henti-hentinya memohon ampun kepada Allah. Siapa yang menggelar tikarnya sampai dengan gelar tikarnya di Al-Quran, sampai terus tikarnya, tidak pernah digulung lagi. Disabdakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man basata hasiran fil masjid, siapa saja yang menggelar tikar dalam masjid, lam yajalil malaikatu yastaghfir lahum, maka tahan tindinya para malaikat memohon ampun pada siapa saja yang menggelar tikar, madama dzalikal hasir fil masjid, sampai tikarnya digulung kembali. Alhamdulillah. Apalagi kita sekarang duduk sampai dengan waktu isyraq, tak henti-hentinya yajil malaikat yastaghfiru, sampai kita akan dimohon ampun sama para malaikat sampai kita nanti isyraq, sampai kita kembali ke rumah kita, para malaikat senantiasa memohon ampun kepada kita supaya dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Itulah yang disampaikan oleh Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tentang keutamaan masjid ini. Oleh karena itu, mari kita makmurkan terus masjid kita, atau juga di masjid-masjid dimanapun kita berada, terus memakmurkan supaya pada saat teman-teman kita, sahabat kita beribadah Allah SWT, ibadahnya dengan sangat nyaman, nikmat, dan tenang, tidak ada gangguan. Alhamdulillah kita pada saat kita beribadah ada AC supaya tenang, jangan panasan, ada kipas angin supaya jangan berkeringat pada saat beribadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Atau para pengurus yang sudah memberikan kenyamanan untuk saudara kita yang beribadah di dalam masjid. Alhamdulillahirabbil alamin. Kemudian kalau kita di dalam masjid menemukan kotoran satu saja, sedikit saja, kotoran yang saya lihat pandangan mata, maka Allah akan mengeluarkan dosa-dosa kita yang besar. Disabdakan Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man akhraja fazaratan minal masjid, siapa saja yang mengeluarkan kotoran, debu, atau juga kalau kita habis makan itu di dalam masjid, biqadri ma yaduru bil ain,
sepanjang hanya sepanjang mata saja yang kelihatan gitu. Kalau ada sini kelihatan, bila semua masjid, seluruh masjid tak bisa sepanjang mata kita ada kotoran, ada sampah di masjid, kita ambil. Akhrajahullah ta'ala min a'zami junubihi, maka Allah akan keluarkan dosa-dosa kita dari yang ada yang pernah kita perbuat selama ini yang terbesar. Alhamdulillahirabbil alamin. Jadi kalau kita membuang sampah saja, membuang kotoran dari masjid, Allah agungkan dengan melebur dosa-dosa kecil kita. Alhamdulillahirabbil alamin. Ternyata banyak sabda-sabda Nabi Muhammad SAW. Sudah 9 sabda Nabi Muhammad SAW dibacakan. Alhamdulillahirabbil alamin. Oleh itu semangat kita terus memakmurkan masjid ini, Masjid Al-Istiqamah, masjid yang senantiasa berharapan kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Itu saja bapak-bapak yang dapat saya sampaikan pada saat ini, mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kita semua. Alhamdulillahirabbil alamin. Wallahu a'lam. Tak terasa sudah pengajian kita sudah tahun kelima. Insyaallah. Alhamdulillah. Tidak terasa tahun kelima. Mudah-mudahan Allah berkahi semuanya. Allah berkahi semuanya. Allah berkahi segala. Tutup kaji kita seperti biasa kita doakan saudara kita, sahabat kita, ayah, ibu, kakak, adik, om, tante, saudara sekalian yang hari ini masih terbaring sakit, baik yang dirawat di rumah sakit maupun tempat-tempat yang lain atau cuma isolasi di rumahnya. Mudah-mudahan Allah angkat penyakitnya dan Allah berikan kesehatan yang paripurna. Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Ya mohon kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita dijadikan hamba-hamba yang saleh-salehah. Hamba-hamba yang senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Hamba-hamba yang senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan panjangan usia dunia kita untuk beribadah Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita disempurnakan kesehatan kita, dijauhkan dari malapetaka dunia akhirat, dihasilkan, dikabulkan seluruh cita-cita, obsesi, hajat kita oleh Allah Subhanahu wa taala, baik yang menyangkut dunia maupun urusan akhirat. Dan mohon kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan semuanya Allah berkahi, mudah-mudahan Allah segalanya berkahi, dan mudah-mudahan Allah berkahi selama-lamanya. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa sallim radhiyallahu ta'ala an kulli sahabati Rasulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan shakirin. Hamdan yasmi'u wa yubaraka hamdan yu'adhi ni'amahu wa yu'adhi manzilah. Ya Rabbana lakal hamd kama yanbaghi. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala Muhammad. Allahumma ighfir lana dhunubana wa li walidayna warhamhum kama rabbayana shaghira. Wa jami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al-ahya'i minhum wal amwat wa dabbir bainana wa bainahum bil khairat. Rabbi ighfir warham wa anta arhamur rahimin. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'azim. Allahumma inna nas'aluka salamatan 'ala al-dini wad dunya wal akhirah. والزيادة بالعلم وبركة بالرزق
وضبة قبل الموت ورحمة عند الموت وموتا بعد الموت. اللهم اعن علينا في شقاة الموت والنجاة من النار وبعد الحساب برحمتك يا ارحم الراحمين. ربنا اتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على محمد النبي الأمي وعلى سيدنا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Kita tutup kaji kita dengan membaca doa majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf lahir batin dunia akhirat. Walakum minkum wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli ala nabiyil hashimi Muhammadin wa ala alihi wa sallim taslima. Allahumma shalli ala nabiyil hashimi Muhammadin wa ala alihi wa sallim taslima. Allahumma shalli ala nabiyil hashimi Muhammadin wa ala alihi wa sallim taslima. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Tawassalna bismillah wa bilhani rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badr ya Allah. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Salli wa sallim wa barik